Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah stasiun KRL JIS. Stasiun ini dibangun beberapa waktu lalu dan diharapkan dapat selesai pada bulan Juni untuk membantu memudahkan akses masyarakat warga yang akan menuju ke Jakarta International Stadium. Baik untuk menonton dari pertandingan-pertandingan yang ada di JIS atau juga untuk menghadiri acara-acara tertentu. Yang kedua, stasiun tersebut juga berfungsi untuk masyarakat yang ada di sini dapat mengakses dan menuju ke pusat kota Jakarta menggunakan moda transportasi KRL dan melewati Kampung Bandan serta Jakarta Kota. Sebenarnya akses ke Jakarta International Stadium ada 3. Yang pertama adalah bis Transjakarta, yang kedua bisa menggunakan kendaraan pribadi baik itu roda 2 dan roda 4. Yang ketiga yang saat ini dibangun dan diselesaikan adalah stasiun KRL untuk pengguna moda transportasi kereta. Kalau kita perhatikan dari desain yang ada, nampaknya stasiun yang dibangun saat ini itu adalah stasiun temporer ataupun stasiun sementara. Dari desain ini, stasiun temporer ataupun stasiun sementara tersebut berada agak lebih ke timur dibandingkan dengan stasiun permanen, stasiun Ultimate. Stasiun Ultimate sendiri itu langsung terhubung dengan jembatan penyeberangan orang dari arah utara menuju ke Jakarta International Stadium dan berada di tengah ya kalau kita lihat di sini. Kemudian dari stasiun Ultimate itu juga ada JPO nantinya yang akan menghubungkan para pengguna Transjakarta ke stasiun KRL. Tampak di bagian depan ini adalah peron yang dibangun menggunakan lantai-lantai plat besi dan juga ditopang oleh rangka-rangka besi. Biasanya ini disebut dengan peron banci. Kemudian untuk kanopi ya sudah dipasang menggunakan rangka-rangka besi sekaligus berfungsi sebagai tiang yang dicat berwarna hijau. Bangunan yang ada di belakang dari peron tersebut adalah bangunan-bangunan yang bisa dipakai untuk mungkin berjualan, berdagang, serta mungkin kantor dari stasiun KRL. Nah, dari bahannya dapat kita lihat bangunan-bangunan itu terbuat dari kotak-kotak ataupun box-box kontainer yang dimodifikasi, kemudian dibuatkan akses pintu dan juga jendela. Dari bahan dan material serta situasi yang kita lihat di sini benar bahwasannya ini adalah stasiun temporer yang paling tidak dapat dipergunakan terlebih dahulu oleh masyarakat untuk menuju ke Jakarta International Stadium ya, terutama pada saat ada pertandingan-pertandingan sepak bola. Jakarta International Stadium adalah sebuah stadion sepak bola yang berlokasi di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Stadion ini merupakan stadion sepak bola pertama di Indonesia yang memiliki fasilitas atap buka tutup yang ini. Adapun kapasitas ataupun daya tampung dari stadion ini adalah 82.000 kursi penonton. Pembangunan dari stadion ini sudah ada rencananya sejak tahun 2000-an hingga tahun 2010-an dan akan menjadi kandang baru Persija yang pada saat itu berada di Lebak Bulus dengan nama nantinya adalah Stadion BMW ataupun bersih, manusiawi, berwibawa. Proses pengadaan lahan berlangsung cukup panjang, maju mundur. Lalu pada tahun 2014 dikarenakan belum ada kesepakatan, jadi stadionnya belum jadi, pemerintah pada waktu itu untuk menyelenggarakan acara-acara internasional ya akhirnya menggunakan stadion utama Gelora Bung Karno pada tahun 2016. Setelah mengalami rangkaian kegagalan yang cukup panjang, baik juga untuk konstruksi, sengketa dan lainnya, akhirnya pada tahun 2018 bangunan-bangunan yang ada di area tersebut akhirnya dibongkar ya dan dimulailah pembangunannya untuk stadion ini yang kemudian namanya menjadi
Stadion Internasional Jakarta ataupun Jakarta International Stadium pada masa Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu Pak Anies Baswedan, dan selesai kemudian sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk misalnya berolahraga serta acara-acara tertentu. Baik, dari pantauan udara ini adalah stasiun KRL JIS. Kita kembali ke area konstruksi stasiun. Di sini di bagian tengah itu harusnya sudah mulai ada akses anak tangga menuju ke stasiun. Video ini diambil beberapa waktu lalu, mungkin tidak begitu update, tapi paling tidak sudah menggambarkan bagaimana konstruksi berlangsung, termasuk adanya kanopi yang cukup panjang sebagai bagian dari peron. Adapun panjang dari stasiun sementara ini hampir 200 meter, paling tidak itu bisa berhenti ya rangkaian kereta KRL serta menaikkan atau menurunkan penumpang dengan baik di kawasan ini. Ke arah seberang ya, ke arah utara itu ada jembatan penyeberangan yang sudah dibangun beberapa tahun lalu dan sudah sempat dipergunakan sebagai bagian dari akses masyarakat yang parkir di seberang sana kemudian menuju ke Jakarta International Stadium. Dari kejauhan kita juga bisa lihat di sana ke arah utara, ke arah pinggir laut, sirkuit Formula E. Dan tentunya bangunan-bangunan rumah-rumah masyarakat yang ada di sekitar Ancol Timur. Bagi yang belum mengetahui lokasi dari JIS atau juga stasiun kereta dari pantauan peta Google yang ada di sini, ke utara itu adalah Ancol, di kanan dari JIS ini ada Waduk Sunter Utara atau juga Danau Cincin, dan persis berada di samping proyek Tol Harbor Road 2 juga yang sedang dikerjakan. Nah, informasi yang sempat beredar adalah untuk stasiun ultimate ya ataupun stasiun permanen JIS sendiri belum dibangun karena adanya pekerjaan dari Tol Harbor Road 2 yang sedang berlangsung di kawasan JIS. Tol Harbor Road 2 sendiri ditargetkan dapat selesai pada tahun 2026 ini untuk sisi selatan ya. Sedangkan sisi utaranya nanti baru di 2027. Ini adalah Formula E sirkuitnya. Kemudian ke arah utara lagi, ini kita bisa lihat Pelabuhan Tanjung Priok dengan jalur-jalur kapal dan juga terminal-terminal peti kemas ataupun kontainernya. Ini adalah kawasan Ancol. Jadi JIS sendiri berada di dekat dengan Ancol serta ini adalah akses Simpang Susun Kemayoran. Akses menuju ke stasiun ini belum begitu bagus ya. Sementara ini yang kita lihat akses jalannya juga masih berupa jalan tanah serta stasiunnya masih dalam tahap penyelesaian. Mudah-mudahan di akhir Mei sudah selesai sesuai dengan target dari Pak Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pak Pramono Anung, dan di bulan Juni sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat. Tampak box kontainer ataupun kontainer-kontainer yang dimodifikasi di sana yang berwarna oranye, dikasih pintu. Dan persis berada di bawah proyek dari Tol Harbor Road 2. Untuk lantainya kemungkinan besar masih menggunakan plat-plat baja ya, karena ditopang oleh rangka-rangka besi atau sudah dicor ya. Nanti kita akan lihat bersama bagaimana sebenarnya kondisi yang lebih real. Tampak para pekerja masih melakukan aktivitas tapi lebih banyak ke arah pinggir, ke arah anak tangga yang ada di sana ya, serta ruangan. Nampaknya itu adalah ruangan yang berfungsi untuk validasi akses, tapping kartu, dan juga mungkin ada sedikit loketnya. Kemudian ini adalah rangka-rangka besi penopang dari lantai peron. Peronnya tidak begitu lebar, tapi paling tidak ini sudah dapat mengakomodasi dari para penumpang yang akan turun rangkaian kereta yang menuju ke JIS. Nah, ini ada akses ke halte bis Transjakarta yang ada di barat dari JIS.
Jadi ada JPO yang cukup panjang dari stasiun Ultimate sebenarnya. Dan ini adalah desain dari stasiun Ultimate tersebut. Ini jauh lebih bagus ya. Biasanya stasiun-stasiun yang permanen itu dibangun menggunakan tentu konstruksi beton ya. Kemudian punya struktur yang benar-benar kokoh dan dapat berlangsung cukup lama untuk melayani para penumpang yang naik turun rangkaian kereta. Nah, di JIS sendiri itu nanti langsung akan ketemu dengan akses masuk ke gate ya dan juga tribun. Nanti kita akan lihat di depan. Kemudian ini adalah koridor yang menghubungkan stasiun Ultimate dengan Jakarta International Stadium. Ada taman sedikit di bagian bawah yang kita bisa lihat. Tidak lupa ruang terbuka hijau. Lalu untuk akses dari jalur keretanya itu adalah kereta yang menuju ke Tanjung Priuk ya, atau kereta yang datang dari kota kemudian ke Ancol, ke Tanjung Priuk. Nah, di tengahnya itu ada stasiun JIS. Untuk yang datang dari Tanah Abang bisa turun di Kampung Bandan kemudian pindah ya rangkaian ke arah Tanjung Priuk dan berhenti di Jakarta International Stadium. Sebenarnya ke depan untuk JIS sendiri juga akan ada akses LRT Jakarta yang diteruskan dari arah Pegangsaan 2 menuju ke arah Sunter JIS, itu fase 2A yang sudah sempat direncanakan untuk dibangun. Hanya saja kita belum tahu kapan. Yang jelas untuk LRT Jakarta sendiri selain fase 2A juga sangat dibutuhkan dan ditunggu adalah fase 1C, yaitu meneruskan fase 1B yang ujungnya saat ini ada di halte Pasar Rumput ya, halte Transjakarta di sekitar Rumah Susun Pasar Rumput. 1,8 kilo lagi itu sudah sampai di Duku Atas. Sedangkan untuk sampai ke JIS dari Pegangsaan 2 kurang lebih hampir 8 km. Tampak di bagian bawah di area penghubung antara anak tangga JPO ke arah stasiun, para pekerja banyak melakukan aktivitas. Sementara masih seperti itu, kemudian di depan kita di bawah jembatan penyeberangan orang ini sudah sangat rapi ya. Ini adalah area Kampung Bayam tadinya yang banyak rumah-rumah ataupun hunian-hunian warga yang sempat dibongkar dan sempat juga ada sengketa yang akhirnya selesai ya. Kemudian ini adalah akses dari JPO yang juga terhubung ke arah utara, ke arah Pademangan Ancol Timur di situ, serta ke stasiun sementara JIS. Dan ketemunya adalah di Tribun 305 sampai ke Tribun 308. Lumayan tinggi ya untuk anak tangga yang harus dilewati nantinya oleh para penumpang. Belum ada yang namanya lift atau juga eskalator sementara ini. Tapi paling tidak ini adalah salah satu bentuk dari akses yang dapat memudahkan masyarakat ya dari manapun pengguna kereta menuju ke Jakarta International Stadium. Jalur kereta yang ke arah Tanjung Priok ini sebenarnya lumayan unik, ada 4 trek. Nah, KRL sendiri sebenarnya membutuhkan 2 trek, kemudian 2 trek lagi akan dipakai buat apa? Ini belum diketahui. Tapi ke arah Kampung Bandan dan ke arah kota itu nanti cuma ada 2 trek saja. Dan ini adalah salah satu rangkaian kereta yang menuju ke Tanjung Priok dari arah kota. Barusan dia melewati stasiun Ancol ya. Untuk JPO penghubung ke arah utara, ke arah Ancol Timur Pademangan, di sini kita lihat tidak ada penutup walaupun ada rangka-rangka besi dan juga penutupnya di bagian samping. Mungkin perlu ditambahkan terutama pada saat hujan atau panas terik, paling tidak para penumpang KRL ataupun
para pengunjung dari JIS yang memarkirkan kendaraannya di sisi utara tersebut tidak mengalami ataupun kehujanan, kepanasan, dan tentunya nyaman menuju ke Jakarta International Stadium. Di bagian bawah ke arah Kampung Bayam ya, di sini itu rusun Kampung Bayam ya kalau tidak salah, sudah banyak ditata dengan tanaman-tanaman, kemudian ada semacam kolam-kolam kecil mungkin untuk budidaya ikan ya dan lainnya. Paling tidak ini bermanfaat bagi masyarakat. Yang kita lihat tanaman-tanamannya itu tanaman yang sudah dapat dikonsumsi malah ya, bukan tanaman-tanaman hias. Sementara akses menuju ke stasiun adalah melewati jalur di samping ini, samping JIS, di bawah jembatan penyeberangan orang. Akses ini juga dipakai oleh warga ke arah seberang kali. Mudah-mudahan di bulan Mei ini dapat selesai dan aksesnya juga diperbaiki. Terutama bisa dipakai akses ini untuk warga yang akan menuju ke stasiun. Nah, warga yang ada di sini kalau ke stasiun lewat mana, ini yang belum diketahui ya. Mungkin ada tempat penyeberangan khusus dari rel yang bisa disiapkan. Kemudian ada petugas yang berjaga. Kurang lebih seperti itu yang kita lihat di beberapa lokasi. Kereta yang lewat bukan cuma kereta KRL, ini tracknya kalau yang ke arah selatan, paling selatan nampaknya trek dipakai oleh rangkaian kereta barang ataupun kereta logistik dengan gerbong datarnya dan kontainer-kontainer di bagian atas. Lalu pertanyaan berikutnya, kapankah stasiun ultimate-nya dilanjutkan untuk dibangun? Belum ada informasi sejauh ini. Yang jelas stasiunnya masih stasiun sementara dan panjang dari peronnya yang kita lihat sekitar hampir 200 meter. Di depan sana itu masih banyak crane-crane dan juga ada girder launcher ya. Itu berfungsi untuk menaikkan material-material yang ada di bawah, menyelesaikan pekerjaan dari Tol Harbor Road 2. Kita akan bahas setelah video ini dan penyelesaiannya diharapkan di tahun 2026 sudah dapat dipergunakan ya, mungkin di akhir 2026 oleh para pengguna tol. Tolnya sebenarnya tadinya adalah tol double decker. Namun secara desain kita belum lihat double deckernya ataupun bertingkatnya. Baik, kita kembali ke sini dan ini adalah stasiun temporary dari Jakarta International Stadium. Untuk JIS sendiri sebenarnya punya area-area parkir ya, baik di bagian bawah atau juga di luar dari gedung stadionnya. Hanya saja area parkir tersebut tentunya cukup terbatas. Apabila ada pengunjung yang sangat banyak, acara yang cukup besar, maka terkadang tidak memadai bagi kendaraan-kendaraan yang datang ya, tidak tertampung. Bahkan sempat sampai padat arus lalu lintasnya, masuknya susah, keluarnya juga susah. Sampai pagi ya, kalau tidak salah pada waktu itu. Nah, tentu perlu sekali ada akses lain, moda transportasi lain yang bisa dipergunakan oleh masyarakat tanpa harus membawa kendaraan ke sini. Dan itu juga sudah dilengkapi dengan bis Transjakarta yang ada di sisi barat JIS yang ada haltenya. Sudah ada rute-rutenya, tinggal naik rangkaian dari bis-bis yang sudah disiapkan menuju ke JIS. Kemudian ini satu lagi akses yang disiapkan, yaitu akses menggunakan moda transportasi kereta ya, dan moda ini ya menggunakan KRL, tentunya menggunakan jalur yang sudah ada dengan stasiun sementara.
Nah, harusnya disinilah di depan ya, kita ada stasiun ultimate-nya. JIS sendiri dibuka di hari libur, ya saat ini kita kunjungi hari libur, dengan area parkir yang sudah menggunakan kartu elektronik ya, uang elektronik. Jadi lebih mudah juga. Tidak ada petugas parkir liar di sini. Jadi tinggal masuk, parkir, dan bisa berolahraga mengelilingi stadion misalnya. Dan ini adalah tribun 305, 308 di mana jembatan penyeberangan orang baik dari KRL atau juga dari arah seberang dari sisi utara, di mana para penonton nanti berdatangan atau juga keluar. Kita tunggu penyelesaiannya dan kita akan coba stasiun ini nantinya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.